Sebagai makhluk hidup di bumi ini, kita sebagai manusia pasti memiliki peran dan tujuan. Dewasa ini, manusia tergolong hidup dalam sebuah siklus, lahir, tua, sakit, dan mati. Di dalam siklus tersebut, manusia yang terlahir di dunia ini pastilah memiliki peran dan tujuannya masing-masing. Namun, apakah kita tahu peran dan tujuan hidup kita? Apa alasan kita hidup di dunia ini? Zaman sekarang, dengan adanya banyak variasi pekerjaan, kita memiliki peran yang berbeda-beda di bidang-bidang pekerjaan yang berbeda. Beranjak dewasa, terkadang kita bingung untuk memilih pekerjaan yang akan kita tekuni. Bahkan, dewasa ini, sejak anak-anak pun kita sudah diharapkan untuk mengetahuinya. Padahal, belum tentu orang dewasa pun mengetahuinya. Mengetahui peran dan tujuan kita di hidup ini bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita melihat banyak orang dewasa yang bekerja dan selalu pusing atau stres karena pekerjaannya. Tapi, bisakah kita bekerja tanpa stres? Ada sebuah konsep Jepang bernama Ikigai, sebuah konsep mengenai tujuan atau alasan untuk hidup, atau sering disebut alasan untuk bangun di pagi hari. Ikigai, Iki berarti hidup, dan Gai berarti nilai. Ikigai artinya nilai hidup. Menurut Noriyuki Nakanishi, Ikigai adalah sumber dari nilai atau benda seseorang yang membuat orang itu merasa berharga. Kata yang mengacu pada kondisi mental dan spiritual setiap individu yang merasa bahwa kehidupannya berharga, di mana Ikigai berfokus pada masa depan. Misalnya, meskipun seseorang merasa kehidupan dia sekarang terlihat gelap, jika memiliki keinginan atau tujuan untuk masa depan, dia bisa merasakan kondisi Ikigai. Menurut Steger, Kawabata, Shimai, dan Otake, Ikigai, yaitu alasan untuk hidup atau yang lebih dikenal dengan alasan untuk bangun di pagi hari, adalah sebuah konsep penting di mana orang diharapkan untuk menemukan tujuan hidup mereka. Singkatnya, Ikigai bisa membantu kita untuk menentukan apa yang membuat kita mau bangun di pagi hari, sesuatu yang bisa kita lakukan tanpa berat hati dan dengan seluruh jiwa melakukannya. Ketika kita tenggelam dalam kegiatan tersebut dan menganggap hal lain tidak penting, Ikigai membantu kita untuk mengenali unsur yang kita butuhkan untuk mencapai keadaan tersebut dan membuat pencarian ini berkelanjutan dan bermanfaat untuk dunia. Materi selanjutnya adalah pentingnya Ikigai dalam kehidupan. Apabila kita melihat gambar berikut ini, mungkin sebagian besar dari kita akan merasa bahwa gambar ini bukanlah hal yang aneh. Karena masyarakat Jepang, seperti yang kebanyakan dari kita ketahui, memiliki jangka umur yang panjang, dan lansia bukanlah sesuatu yang jarang kita lihat di Jepang. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa mereka dapat berumur panjang? Dan mungkin jawaban yang sering kita terima adalah karena pola hidup mereka yang sehat atau makanan mereka yang sehat. Jawaban tersebut bisa dikatakan benar. Namun, perlu kita ketahui bahwa selain dari semua alasan tersebut, ada alasan lebih penting lagi, dan hal itu adalah Ikigai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Ikigai adalah alasan untuk hidup atau simpelnya alasan untuk bangun di pagi hari. Mungkin sekilas kita dapat menyamakan konsep Ikigai ini dengan konsep passion yang ada di masyarakat barat. Namun, pada dasarnya, Ikigai ini memiliki fondasi yang lebih dalam. Lantas, mengapa Ikigai dapat kita permudah definisinya menjadi sekedar alasan untuk bangun di pagi hari? Dengan adanya hal yang menjadi Ikigai mereka, orang-orang masih memiliki alasan untuk menyongsong hari esok, untuk dapat bangun kembali dan melaksanakan apa yang menjadi ikigai mereka. Masyarakat Jepang sendiri memiliki suatu budaya untuk mempertahankan komunitas di mana orang-orang tua yang memiliki ikigai di bidang tertentu, keberadaan mereka diapresiasi dan dihargai, sehingga bagi orang-orang tua tersebut untuk kembali bangun dan melaksanakan ikigai mereka merupakan sesuatu yang mereka tunggu-tunggu. Sebuah riset menunjukkan bahwa hanya 1/3 dari seluruh masyarakat Jepang yang memiliki ikigai sama dengan pekerjaan utama mereka. Ikigai mengajarkan kita untuk mengubah dua hal. Yang pertama adalah cara berpikir, dan yang kedua adalah keadaan. Karena apabila kita ingin menemukan apa yang menjadi ikigai kita harus dapat mengubah cara berpikir kita, memperluas cara berpikir kita untuk dapat melihat sudut-sudut pandang yang baru, dan kita harus dapat mencari suatu lingkungan yang baru, keadaan yang baru yang sesuai dengan apa yang menjadi passion atau ikigai kita. Selain itu, Ikigai juga merujuk kepada kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mensyukuri hal-hal remeh yang biasanya dapat kita abaikan. Ikigai juga mengusung pemberian arti dalam hal-hal kecil dan mencari alasan untuk terus berusaha, bahkan ketika seseorang menderita sekalipun.
Salah satu nilai yang diajarkan oleh Ikigai adalah nilai resilience atau nilai tahan banting. 4 dimensi Ikigai. Ikigai terdiri dari 4 dimensi, yang jika Anda dapat mencari tahu dan memahaminya, maka dapat membantu Anda untuk mengidentifikasi apa yang sebaiknya Anda lakukan. Dan dengan mengetahui apa yang ingin, bisa, dan sebaiknya Anda lakukan, maka Anda dapat memberikan makna pada kehidupan Anda. Untuk mencapai tujuan tersebut, mari berkenalan dengan 4 dimensi Ikigai. Pertama, memilih bidang yang Anda kuasai. Kedua, haruslah juga merupakan sesuatu yang Anda cintai. Ketiga, harus bermanfaat bagi dunia. Dan keempat, yang tak kalah penting, mendapatkan bayaran. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, melakukan sesuatu yang Anda kuasai. Setiap orang memiliki bakat dan minatnya masing-masing, namun tak semua orang dapat menjalani kehidupan yang selaras dengan minat dan bakatnya. Tak jarang, manusia membuang-buang waktu dengan berusaha memperbaiki bidang yang mereka tidak kuasai, sementara pada saat yang sama mengabaikan bakat maupun kemampuan mereka yang sudah ada. Ikigai mengajarkan Anda untuk berfokus pada bakat alami Anda dan mengembangkannya hingga akhir. Untuk apa membuang waktu demi menjadi biasa saja pada sesuatu, sementara Anda bisa menjadi luar biasa dalam hal lain. Perdalamlah bidang yang Anda telah kuasai, sehingga Anda dapat menjadi master di bidang tersebut. Kedua, melakukan sesuatu yang Anda cintai. Setiap individu memiliki sesuatu yang membuatnya merasa bahagia ketika melakukannya. Manusia akan dengan otomatis mengetahui bidang yang ia cintai jika dalam pengerjaannya dapat mengalihkan pikirannya dari realita. Bayangkan kebahagiaan yang Anda dapat rasakan ketika dapat melakukan sesuatu kegiatan yang tidak pernah membosankan dan terus memacu adrenalin. Jika Anda sudah mengetahui bidang maupun aktivitas yang dapat membuat Anda terus merasa bahagia, maka tetap lakukanlah. Niscaya dengan tetap mengasah dan melakukan bidang maupun kegiatan tersebut, tidak akan ada rasa lelah yang Anda rasakan, dan Anda pun akan semakin mengetahui tujuan hidup Anda. Namun, terkadang terdapat beberapa aspek dalam bidang tersebut yang tidak Anda suka. Tidak masalah, hal itu wajar. Untuk mengatasinya, Anda dapat mengubah ritme bekerja Anda maupun mencoba cara-cara baru dalam melakukannya. Hal tersebut dapat memberikan sudut pandang baru dan perasaan segar yang pada akhirnya dapat mengembalikan adrenalin kita dalam mengerjakan aktivitas yang kita cintai tersebut. Namun, jika Anda benar-benar tidak mendapatkan kepuasan dengan menekuni kegiatan maupun bidang tersebut, maka sudah seharusnya Anda menyadari bahwa mungkin saja bidang tersebut bukan ikigai Anda, dan mulailah mencari bidang lain yang untuk dilakukan. Poin terpenting dari ikigai adalah mendengarkan kata hati dan membiarkan intuisi menuntun Anda dalam menentukan pilihan. Ketiga, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Ikigai tidaklah lengkap hanya dengan melakukan hal yang kita kuasai dan cintai. Aktivitas maupun bidang yang Anda pilih berdasarkan ikigai haruslah memberikan manfaat bagi dunia. Jika tidak, maka bidang maupun kegiatan tersebut hanya sebatas passion atau kegemaran. Bagaimana Anda mengetahui bahwa passion Anda dapat bermanfaat bagi orang lain, bahkan dunia? Anda dapat mencari tahu dengan melakukan penelitian kecil-kecilan terhadap bidang maupun kegiatan yang Anda minati tersebut. Anda juga dapat untuk mulai melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas dan mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan dengan kemampuan dan bakat saya agar dapat membuat dunia lebih baik? Keempat, melakukan sesuatu yang menghasilkan uang. Uang bukanlah segalanya, namun bukan berarti bukan apa-apa. Jika kita melakukan sesuatu yang kita kuasai, cintai, dan memberikan manfaat namun tidak menghasilkan uang, maka kita juga harus mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada akhirnya, pekerjaan tersebut hanya akan menjadi beban yang berujung pada hilangnya tujuan dan semangat hidup kita. Maka, tidaklah salah untuk melakukan sesuatu yang juga menghasilkan uang. Topik selanjutnya yang akan dibahas adalah kombinasi dimensi Ikigai. Seperti yang terlihat di diagram Venn,
Melakukan apa yang kita cintai dan apa yang kita kuasai dinamai passion. Namun passion sendiri tidak dapat disebut ikigai, karena passion kita bisa saja merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh dunia dan bahkan destruktif. Passion juga belum tentu dapat menghasilkan uang, namun memiliki passion adalah bagian dari ikigai. Selanjutnya, melakukan apa yang kita cintai dan apa yang dibutuhkan dunia dinamakan misi. Namun misi sendiri bukan merupakan ikigai, karena mungkin kita tidak mahir melakukannya dan bisa jadi misi tersebut tidak menghasilkan kita uang. Selanjutnya, saat kita melakukan apa yang dunia butuhkan serta kita dibayar untuk melakukan hal itu, kita mendapatkan apa yang dinamakan vocation. Namun dengan vocation, kita belum tentu menyukai apa yang kita lakukan, dan mungkin kita tidak mahir melakukannya. Karena itu vocation merupakan sesuatu yang sekedar kita kerjakan karena rasa tanggung jawab, bahkan jika kita benci melakukan hal itu. Dan yang terakhir, melakukan apa yang kita kuasai dan mendapat bayaran untuk melakukan hal tersebut dinamai profesi. Namun bukan berarti dunia membutuhkannya, dan bisa juga kita tidak menyukai apa yang kita lakukan. Maka dari itu, apa yang dinamakan ikigai adalah perpaduan dari keempat hal tersebut, yaitu passion, mission, vocation, dan profession. Sebelum kita mengenal tokoh-tokoh ikigai, saya akan membacakan kata-kata Jiro Ono yang merupakan kunci kesuksesan dalam hidup. Jiro Ono mengatakan, segera sesudah Anda memutuskan pada satu pekerjaan, Anda harus membenamkan diri dalam pekerjaan Anda. Anda harus jatuh cinta pada pekerjaan Anda. Jangan pernah mengeluh tentang pekerjaan Anda. Anda harus mendedikasikan hidup Anda untuk menguasai keterampilan Anda. Itulah rahasia kesuksesan dan merupakan kunci untuk dihargai secara terhormat. Jiro Ono adalah seorang master sushi, seorang legenda yang mendapatkan gelar Living National Treasure dan Modern Master oleh pemerintah Jepang atas kontribusinya yang besar di bidang kuliner Jepang. Jiro Ono memiliki sebuah restoran, Sukiyabashi Jiro, dengan predikat bintang 3 Michelin di Ginza, Tokyo. Jiro Ono mendirikan restoran ini pada tahun 1965 dan hanya berkapasitas 10 kursi dengan area makan seperti bar. Chef membuat sushi di depan pelanggan dan langsung menyajikannya. Restoran ini tidak memiliki menu, melainkan omakase. Artinya, chef menentukan sendiri menu yang akan dibuat. Jiro Ono menentukan menu 20 buah potong sushi setiap pagi untuk disajikan. Jiro Ono mendirikan Sukiyabashi Jiro pada awalnya hanya untuk mencari nafkah. Jiro Ono menjadi salah satu tokoh yang memenuhi konsep ikigai karena dengan didirikannya restoran ini, Jiro Ono menjadi fokus pada pekerjaannya. Ia selalu meningkatkan kualitas dirinya tanpa lelah. Hal ini dilakukannya sampai ia menjadi begitu mencintai pekerjaannya sendiri menjadi chef sushi. Semakin ia mencintai pekerjaannya, semakin termotivasi dirinya untuk meningkatkan kualitas dirinya dan masakannya. Hanya dengan memperbaiki beberapa perabotan di restorannya dan meningkatkan kualitas diri, hasil pekerjaannya, sushinya, mulai dilihat, diminati, dicari, dan disukai banyak orang tanpa ia sadari. Kesuksesannya ini berasal dari bakatnya yang luar biasa, tekad yang kuat, kegigihan selama bertahun-tahun bekerja keras, pengejaran akan teknik dan prestasi kuliner yang tinggi tanpa lelah. Sekarang, sushinya dicari banyak orang dan orang-orang rela membayar 20 potong sushi seharga 40.000 yen.